Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Susila dari kelas 3D Manajemen. Ingin mempresentasikan mengenai ruang lingkup retail. Bisnis retail adalah semua kegiatan yang terlibat dalam penjualan barang dan jasa secara langsung kepada konsumen akhir untuk penggunaan pribadi, bukan untuk bisnis. Dalam bisnis retail ada jalur distribusi barang dagang atau yang biasa disebut sebagai saluran perdagangan tradisional, karena masing-masing pihak memiliki tugas yang terpisah. Yang pertama ada perusahaan atau pabrikan yang mempunyai tugas untuk mendesain, membuat, memberi merek, dan tidak menjual langsung pada konsumen. Yang kedua ada pedagang besar, biasanya melakukan fungsi penjualan, stocking, promosi, dan pembayaran pada produsen dan tidak menjual langsung kepada konsumen. Dan yang ketiga ada retail. Retail menjalankan fungsi pembelian, stocking, promosi, dan pembayaran kepada agen atau distributor, tetapi tidak memproduksi barang dan tidak melakukan penjualan kepada retail lain. Dan kemudian yang terakhir ada konsumen akhir atau penikmat. Kemudian di sini ada paradigma retail modern dan tradisional. Retail tradisional merupakan pandangan yang menekankan pengelolaan retail dengan menggunakan pendekatan konvensional dan tradisional. Sedangkan retail modern merupakan pandangan yang menekankan pada pengelolaan retail dengan menggunakan pendekatan yang lebih menekankan kepada sasaran target. Ciri retail tradisional. Yang pertama, kurang memilih lokasi. Yang kedua, tidak memperhitungkan potensi pembeli. Yang ketiga, jenis barang dagang tidak terarah. Yang keempat, kurang memperhatikan pemasok. Yang kelima, tidak ada seleksi merek. Kemudian, ciri-ciri retail modern. Yang pertama, lokasi strategis. Yang kedua, sangat memperhitungkan potensi pembeli. Yang ketiga, jenis barang dagang yang terarah. Yang keempat, sangat memperhatikan pemasok. Dan yang kelima, sangat teliti dalam seleksi merek. Fungsi retail. Yang pertama, menyediakan berbagai macam produk dan jasa. Konsumen selalu mempunyai pilihan terhadap berbagai macam produk dan jasa, dan retail menyediakan berbagai kebutuhan konsumen yang beraneka ragam. Yang kedua ada memecah. Memecah berarti beberapa ukuran produk menjadi lebih kecil yang menguntungkan produsen dan konsumen. Yang ketiga, perusahaan menyimpan persediaan. Retail berfungsi menyimpan stok dengan ukuran yang lebih kecil. Dan yang keempat, penghasil jasa. Konsumen akan dapat kemudahan dalam mengkonsumsi produk yang dihasilkan oleh produsen. Dan yang terakhir, meningkatkan nilai produk dan jasa. Retail dapat berinteraksi dengan konsumen akhir dengan memberikan nilai tambah bagi produk dan jasa dan memberikan pelayanan kepada konsumen. Kemudian di sini ada ciri-ciri dasar retail. Yang pertama, pengelompokan berdasarkan unsur-unsur yang digunakan retail untuk memuaskan konsumen. Yang pertama ada jenis barang yang dijual. Yang kedua, perbedaan dan banyaknya barang yang dijual. Yang ketiga, tingkat layanan konsumen, dan yang keempat, harga barang dagang. Yang kedua, pengelompokan sarana atau media yang digunakan ada dua. Yang pertama, menjual melalui toko. Yang kedua, menjual tidak melalui toko. Yang ketiga ada pengelompokan berdasarkan kepemilikan. Ini yang pertama ada pendirian toko tunggal, dan yang kedua pendirian toko seperti supermarket, department store, dan grocery. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan retail. Yang pertama ada faktor ekonomi. Pendapatan per kapita seluruh penduduk Indonesia. Yang kedua ada faktor demografi, peningkatan jumlah penduduk. Yang ketiga ada sosial budaya,
seperti terjadinya perubahan gaya hidup dan kebiasaan berbelanja. Kemudian ada peluang yang dapat diwujudkan dalam pengembangan bisnis retail. Yang pertama ada peluang manajemen. Satu, dapat merekrut karyawan. Dua, dapat meningkatkan modal. Yang ketiga, peluang untuk memperkerjakan berbagai orang yang memiliki keterampilan. Kemudian yang kedua ada peluang kewirausahaan, peluang terhadap orang yang berkeinginan kerja. Dan yang ketiga ada peluang terhadap pengembangan karir. Di sini ada manajer toko, manajer produk, dan staf perusahaan. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.